Tayyib, insyaallah akan kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita limpahan nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Yang dengan hidayah itu kita bisa membedakan mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu jalan-jalan yang bisa mengantarkan seseorang pada kesesatan dan kebid'ahan. Jika Allah memilih kita untuk mengetahui hal itu di antara banyak manusia yang lain, padahal kebanyakan manusia itu tersesat. Kebanyakan manusia tidak bisa membedakan apa itu tauhid dan syirik. Kebanyakan manusia tidak bisa membedakan mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Tapi jika Allah memilih Anda, memilih kita di antara banyak manusia yang tersesat itu untuk mendapatkan hidayah, maka perbanyaklah syukur kepada Allah, perbanyaklah pujian kepada Allah Jalla Jalaluh, karena kita telah mendapatkan nikmat terbesar yang bisa dimiliki dan dirasakan oleh seorang hamba yang beriman. Tidak lupa Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di majelis ini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajat kita dan menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada kurang lebih 50 menit sampai 1 jam ke depan kita akan belajar bersama, ya, mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja sesuai dengan pemahaman para salafus soleh di bawah tema konsekuensi kalimat syahadat dan pembatal-pembatalnya. Ya, kita akan membahas suatu tema yang sangat agung, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, karena tidak ada hal yang lebih agung dalam syariat kita melebihi kalimat syahadat. Jika boleh kami ulang sekali lagi, tidak ada hal yang lebih agung dalam syariat kita melebihi kalimat syahadat. Karena itu rukun Islam yang pertama bagi seorang muslim, yang menjadi kunci pembuka keislaman seorang manusia. Dan insya Allah, walaupun tentu tidak mungkin kita bahas secara menyeluruh, tidak mungkin kita bahas secara detail, secara tafsil, secara terperinci tentang kalimat syahadat ini, tapi paling tidak 50 menit ke depan semoga kita mendapatkan paling tidak gambaran secara garis besar apa itu konsekuensi daripada kalimat syahadat dan apa saja yang mungkin bisa membatalkan dari kalimat syahadat yang sudah kita ikrarkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jika kita berbicara tentang kalimat syahadat, Bapak Ibu, ya, jika kita berbicara tentang kalimat syahadat itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika pertama kali saya membaca hadis-hadis, ya, tentang keutamaan kalimat syahadat, seolah-olah harusnya seorang muslim itu ketika dia belajar agama, ya, kalimat syahadat itulah yang pertama kali dia pelajari, karena keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan kalau kita sebutkan semua ayat, semua hadis yang berkenaan tentang kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 1 jam saja nggak cukup, saking banyaknya ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan kalimat syahadat itu sendiri. Banyak sekali, ya, bahkan yang sering kita amalkan setiap
hari mungkin lebih dari 10, lebih dari 50 kali kita melakukannya dalam sehari. Ya, sebagaimana kita tahu ya, barang siapa yang setelah wudu, ya, fa'asanal wudu, ya kata Utsman, ya, mengutip kalimat Rasulullah SAW, memperbaiki wudunya, kemudian mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah. Akan dibuka pintu surga yang 8 itu untuknya. Ini termasuk di antara keutamaan kalimat syahadat. Di antara banyak sekali dalil yang menjelaskan keutamaan kalimat syahadat. Tapi ada satu dalil yang sering saya ulang-ulang di dalam kajian saya. Mungkin Bapak Ibu yang sering ikut kajian kami ya sering mendengar hadis ini ya, karena saya saking cintanya dengan hadis ini ya, saking ingin sekali ya hadis ini tersampaikan kepada jamaah-jamaah kami ulang terus hadis ini ya, hadis tentang kalimat syahadat yang bercerita tentang kisah Abu Dzar itu ya dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu, Abu Dzar ini adalah sahabat yang termasuk ya as-sabiqunal awwalun, yang masuk Islam pertama kali. Dalam riwayat nomor 5, 6 atau 7 ya, di situ ulama beda pendapat, intinya 5, 6 atau 7 yang pertama kali masuk Islam ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Suatu ketika ya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ya, ketika Abu Dzar bermajelis dengan Rasulullah, hadis ini sahih riwayat Bukhari, nggak bisa kita bantah hadis ini ya, karena sahih riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalik illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba, kata Rasulullah, mati ya dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat, dan dia mati di atas kalimat syahadat itu, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kultu, kata Abu Dzar, ada sesuatu yang mengganjal di benak Abu Dzar ini, ingin memastikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipastikan? Wa in zana wa in saraq. Bagaimana ya Rasulullah seandainya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi kemudian mati di atas la ilaha illallah tadi itu, dia itu pezina, dia itu pencuri. Bagaimana jika dia ini pezina, dia pencuri, apakah dia masih bisa masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraq. Bahkan seandainya dia pezina, bahkan seandainya dia pencuri, masih mengganjal ya dalam benak Abu Dzar. Kemudian mengulangi pertanyaannya, qultu wa in zana wa in saraq. Bahkan seandainya dia pezina, pencuri ya Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan mengulangi jawabannya yang tadi, wa in zana wa in saraq. Bahkan seandainya dia pezina, bahkan seandainya dia pencuri. Ini masih mengganjal. Bagaimana mungkin seorang pezina, seorang pencuri masuk surga hanya dengan kalimat syahadat, hanya dengan mengikrarkan tauhid? Masih nggak tenang Abu Dzar, sampai diulang 3 kali, wa in zana wa in saraq. Bagaimana jika dia pezina dan dia pencuri? Wa in zana wa in saraq, kata Rasulullah, walaupun dia pezina pun mencuri. Sampai 4 kali Abu Dzar bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana jika dia pezina atau pencuri ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah yang keempat kalinya, supaya nggak diulang lagi sama Abu Dzar, wa in zana wa in saraq ala rogmi anfi Abi Dzarin. Bahkan seandainya dia berzina, seandainya dia pencuri, dia tetap akan masuk surga walaupun Abu Dzar nggak suka, kata Rasulullah. Walaupun Abu Dzar nggak suka, dia tetap akan masuk surga, walaupun dia berzina, walaupun dia pencuri, selama dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas kalimat itu, tidak tercampur dengan kesyirikan. Maka diam Abu Dzar, karena sudah ada kalimat penutup itu tadi, walaupun Abu Dzar tidak suka, akhirnya diam. Ini cerdasnya Rasulullah SAW ya. Ini satu keutamaan yang bagi kami sudah cukup
untuk menjadi semangat kita, memotivasi kita mengikrarkan dengan benar kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat ini. Ya. Karena seburuk apapun manusia, jika dia mati di atas tauhid, dia pasti akan masuk surga. Terlepas dia apakah harus masuk neraka terlebih dahulu, ya, karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang telah ia perbuat, tapi dia pasti masuk surga. Karena orang masuk surga kan 3 macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, sebagaimana hadis Ukasyah itu. Ada orang masuk surga dengan hisab tanpa adab, seperti tafsir surat Al-Qari'ah itu, ya. Dan ada orang yang masuk surga dengan hisab, dengan adab, ya, karena dosanya terlalu banyak, ya. Sebagaimana, ya, di tafsir Asy-Syu'ara, ya, tafsir Al-Qari'ah juga, dan beberapa ayat yang lain. Nah, kalau orang itu banyak dosanya, ya mungkin dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Tapi kalau dia mati di atas tauhid, dia pasti akan masuk surga. Sebaliknya, sebaik apapun manusia, kalau dia tidak mengikrarkan kalimat la ilaha illallah atau syahadat dengan baik dan benar, ya nggak akan mungkin bisa masuk surga. Nggak akan mungkin bisa masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang mati belum tobat dengan dosa syiriknya, atau mati dalam keadaan syirik, Allah mengharamkan atasnya surga, sampai diberikan penekanan lagi. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Namanya orang diharamkan surga pasti tempatnya neraka, tapi Allah sebutkan supaya ditekankan ini, penekanan taukid itu kalau dalam bahasa Arab. Tidak cukup dengan itu, tambah lagi wa malidh dhalimina min ansor. Orang yang berbuat syirik itu tidak ada satupun penolong yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Makanya Abu Thalib tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ibu Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim nggak mendapatkan syafaat, makanya Rasulullah menangis. Bapaknya Nabi Ibrahim nggak dapat syafaat, istrinya Nabi Nuh nggak dapat syafaat, anaknya Nabi Nuh nggak dapat syafaat, padahal keluarganya Nabi. Ya, kenapa? Karena mati di atas kesyirikan. Maka Bapak Ibu rahimanirahmakumullah, ya tidak bisa kami sebutkan ya semua keutamaan daripada kalimat tauhid itu, ya, karena terlalu banyak, baik di dalam ayat, ya, baik di dalam hadis, ya. Kalau jenengan baca beberapa tulisan masyayikh dan ustadz-ustadz kita, asatidah kita, bahkan sampai ada 19, 18 keutamaan. Itu nanti judulnya nanti ganti, berarti keutamaan, ya, kalimat la ilaha illallah, bukan judul yang kita kaji sekarang ini, ya, karena terlalu banyak sekali, ya. Bahkan, ya, bisa menghindarkan seorang dari adab dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi satu keutamaan tadi itu cukup memotivasi kita untuk benar-benar tahu dan paham betul apa makna daripada kalimat tauhid, kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tayyib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada tema kita pada malam hari ini, yakni konsekuensi kalimat syahadat dan pembatal-pembatalnya. Kalimat syahadat itu, Bapak itu, ya, ternyata ada konsekuensi setelah seseorang itu mengikrarkannya. Gak bisa semena-mena orang mengikrarkan kalimat syahadat kemudian tidak ada konsekuensinya sama sekali, tidak ada pertanggungjawabannya sama sekali. Nah, ini namanya munafik, ya, karena orang muslim itu membuktikan keimanan mereka. Maka daripada itu, Allah itu pasti akan menguji keimanan kita, apakah kalimat syahadat yang sudah kita ikrarkan itu benar atau tidak. Akan Allah uji. Di surat Al-Ankabut kan kayak gitu, ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja setelah mengatakan aku beriman kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apakah mereka kan dibiarkan begitu saja kemudian tidak Allah uji keimanan mereka, tidak Allah uji ketakwaan mereka? Ya enggak lah.
akan diuji apakah kalimat ini itu benar atau tidak. Jangan-jangan selama ini kalimat ini itu kalimat dusta, kalimat palsu, sebagaimana orang-orang munafik yang kata Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka mengikrarkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini dilakukan oleh orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul mengikrarkan kalimat ini, tapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran fi darki asfali minan nar, mereka di dalam kerak neraka, gak ada manfaatnya, kekal itu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau antum baca ya fi darki asfali minan nar, itu ayat yang Allah sampaikan itu mereka kekal walaupun mereka mengucapkan kalimat syahadat. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang Allah mengatakan fidarki asfali minan nar, itu untuk Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Antum baca nanti tafsirnya itu, yang orang munafik itu kekal dan berada dalam kerak neraka, itu dimaksud ya Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Pertanyaannya, apakah mereka mengikrarkan kalimat syahadat? Naam, mereka mengikrarkan kalimat syahadat, makanya mereka tidak dihukumi sebagai orang kafir, mereka dihukumi sebagai orang munafik. Karena mereka mengikrarkan kalimat syahadat tapi tidak mencerminkan dalam implementasinya sehari-hari. Tidak tahu konsekuensi daripada kalimat syahadat itu, gitu loh. Makanya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita ini harus paham konsekuensi daripada kalimat syahadat. Jangan-jangan selama ini kita tidak memahami hal itu. Padahal orang kafir Quraisy itu tahu konsekuensi kalimat syahadat. Tapi terkadang orang muslim yang sudah sampai sekarang tuh udah hidup puluhan tahun nggak tahu konsekuensi daripada kalimat syahadat. Kenapa sih Abu Thalib tuh dan teman-temannya tuh nggak mau ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kenapa? Apa susahnya sih ngucapin kalimat itu? Ya, kenapa? Karena mereka tahu makna la ilaha illallah dan mereka tahu konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah itu. Yang banyak diantara kaum muslimin zaman sekarang nggak tahu ya, mereka tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Maka kita pelajari Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Ketika kita mengucapkan asyhadu itu kan artinya aku bersaksi ya, aku berikrar alla ilaha illallah, tiada ilah itu kalau bahasa yang lebih mendekati itu sesembahan. Jadi kalau Tuhan itu nanti jenengan agak bingung apa makna daripada Tuhan itu, tapi bahasa yang lebih mendekati daripada ilah itu sebenarnya malah sesembahan daripada Tuhan ya. La ilaha illallah ya, boleh kita tafsirkan Tuhan boleh, tapi yang lebih mendekati maknanya itu sesembahan ya. La ilaha, tidak ada sesembahan, illallah, kecuali Allah. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika seseorang bersyahadat mengikrarkan la ilaha illallah, maka dia harus tahu rukun la ilaha illallah itu dua, konsekuensinya itu dua. Ketika orang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah, maka ada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini ya. Kalau para ulama menjelaskannya rukun daripada la ilaha illallah. Jadi ada dua rukunnya, yang gara-gara orang kafir Quraisy itu paham tentang dua konsekuensi ini, makanya mereka nggak mau. Karena ketika mereka mengucapkan ini konsekuensinya, maka mereka harus membatalkan semua sesembahan mereka ya. Sebelum kita sebutkan dua rukun atau dua konsekuensi itu, tafsir daripada kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir daripada la ilaha illallah. Jadi la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita cuma mengatakan tidak ada Tuhan, nah wong setiap agama itu punya Tuhannya masing-masing. Kalau kita mengatakan tidak ada sesembahan, wong orang itu juga punya sesembahan yang lain-lain, gitu ya. Maka yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang benar, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya itu nanti ada dua, ya.
Apa konsekuensi yang pertama? An-nafs. Ya, kalau bahasa kita an-nafi gitu ya. An-nafi itu apa? Peniadaan. Ya. Peniadaan. Jenengan kalau belajar bahasa Arab tuh la, terus setelahnya itu illa. Nah, itu namanya peniadaan. Ya, an-nafyu itu namanya kalau jenengan bahasa Arab gitu ya. Jadi penyebutan kalimat tidak dulu, kemudian setelahnya nanti ada penyebutan kecuali. Nah, jadi biasanya tidak dulu, kemudian kecuali. Nah, ini berarti peniadaan di sini. Ya, jadi nggak ada, harus ditiadakan semuanya. Ya, jadi an-nafyu itu peniadaan. Ya, apa yang ditiadakan? Ya sesembahan. La ilaha, ya tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Jadi konsekuensinya itu harus meniadakan semua sesembahan. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah an-nafyu isbat, ya, al-isbat, yakni penetapan. Setelah peniadaan, konsekuensi yang kedua adalah penetapan. Apa yang ditetapkan? Illallah, kecuali Allah. Jadi ada dua konsekuensi, dua rukun. Yang pertama itu an-nafsu, itu adalah meniadakan semua sesembahan. Kemudian isbatnya, penetapan adalah menetapkan bahwa hanya Allah sesembahan itu tadi. Nah, kembali lagi, kenapa kok orang kafir Quraisy Mekah nggak mau ngucapin ini? Ini kan kalimat sederhana nih ya. La ilaha illallah kan kalimatnya sederhana sekali loh. Abu Thalib nih loh, Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari ini loh. Ya, ketika sakarat Rasulullah itu hadir mendampingi Abu Thalib. Kemudian berkata, "Wahai pamanku, ya, qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Kalimah uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku tercinta, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Satu kalimat saja kata Rasulullah. Nanti di akhirat aku akan mati-matian menjadi hujah untukmu. Kan enak ini. Cuma mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kenapa mereka itu nggak mau? Abu Thalib nggak mau, Abu Lahab nggak mau, Abu Jahal nggak mau, dan abu-abu yang lain nggak mau. Kenapa ini? Ya, karena tadi itu mereka paham ketika mengucapkan la ilaha illallah mereka harus meniadakan semua sesembahan, dan yang dijadikan sesembahan hanya Allah saja. Mereka nggak mau, karena itu adalah menghapus semua warisan leluhur mereka. Bayangkan jenengan baca hadis riwayat Bukhari. Ya, berhala-berhala di Ka'bah dan sekitarnya itu, baik yang di dalam, di samping-samping maupun di sekitar Ka'bah, dalam hadis riwayat Bukhari jumlahnya itu 360 berhala. Jadi nek bosen saged pindah-pindah. Ya, dino niki wah gak mandi rek, meneh ganti meneh. Wah gak mandi meneh ganti meneh. Pas ya 300 mumet setahun ganti Tuhan. Gitu ya. Mereka tahu kalimat la ilaha illallah itu konsekuensinya meniadakan semua tadi. Jadi semua tadi itu harus dihapuskan. Mereka nggak mau, makanya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Masalahnya kaum muslimin tidak tahu konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak tahu bahwa ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus menghapus semua sesembahan selain Allah. Banyak di antara kaum muslimin tidak tahu. Tapi justru orang jahiliyah, orang kafir Quraisy itu tahu, maka mereka nggak mau. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, perlu diketahui ya, tadi kan saya sampaikan ada dua konsekuensi, ada dua rukun. Dua ini harus terpenuhi. Salah satu tidak terpenuhi, batal. Ya, syahadat la ilaha illallah kita ini batal. Contoh misal, Anda tidak menetapkan Allah sebagai sesembahan, ya batal la ilaha illallah anta. Ya, antum mengucapkan la ilaha illallah, ya percuma antum asyhadu an la ilaha illallah, tapi ditanya Tuhan itu ada apa enggak ada, yang percuma, batal.
Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah harus ada isbat, harus ada apa? Penetapan Allah itu sebagai Tuhan, sebagai Rob, sebagai sesembahan kita. Jadi orang kalau ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Tuhan itu ada apa enggak? Aku ragu, ya batal. Ya, karena harus ada penetapan. Ya. Selain ada penetapan, yang pertama tadi apa? Harus ada peniadaan. Jadi selain Allah harus ditiadakan. Kalau ada orang menetapkan Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, tapi dia menetapkan sesembahan yang lain, sama saja la ilaha illallahnya batal. Dalilnya apa? Terlalu banyak dalilnya. Kalau kita sebutkan semua, waduh, sampai gak nutut ini 1 jam nih, saking banyaknya dalil itu yang menunjukkan kalau orang itu beriman kepada Allah tapi masih beriman kepada sesembahan yang lain, itu batal ya syahadat la ilaha illallahnya. Contoh dalam surat Yunus ayat 31, Bapak Ibu, ya. Dalam surat Yunus ayat 31 ini menjelaskan ya bahwa orang musyrik Mekah itu, mereka itu menganggap Allah itu sebagai Rob mereka, Allah itu sebagai Tuhan mereka, tapi mereka tidak meniadakan sesembahan yang lain, maka mereka dihukumi sebagai kafir Quraisy. Kenapa kok mereka dikatakan kafir Quraisy padahal mereka percaya Allah? Karena mereka tidak meniadakan Tuhan yang lain. Misal ini saya bacakan di surat Yunus ayat 31 ya. Kul man yarzukukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki untuk kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absor. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa ma yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang menjadikan kehidupan itu dari kematian? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan menghadirkan kematian dari kehidupan. Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur semua urusan? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, semua musyrik Mekah, kaum kafir Quraisy, kalau ditanya pertanyaan ini jawabannya sama. Fasayaqulu nallah, mereka akan menjawab Allah. Jadi kira-kira kalau ditanya siapa yang memberikan rezeki dari langit, siapa yang memberikan rezeki dari bumi, ya, yang mengatur semua urusan, yang menjadikan kehidupan dari kematian, menjadikan kematian dari kehidupan, jawabnya mereka Allah. Pertanyaannya, mereka ini percaya sama Allah apa tidak? Lu percaya berarti. Kenapa mereka dikatakan kafir Quraisy? Ya karena mereka selain percaya sama Allah, mereka percaya sama Lata, sama Uzza, sama Manat, sama patung-patung yang lain yang jumlahnya 360 itu tadi. Dalam ayat yang lainnya, Az-Zukhruf ayat 87, Allah berfirman, ini Allah nih yang memberikan informasi, ini Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Jika mereka kalian tanya, ya Muhammad, wahai kaum muslimin, kau tanya itu orang kafir Quraisy Mekah itu, siapa yang menciptakan kalian? Jawabannya sama, la yaqulunna Allah. Bahkan pakai ini kalau jenengan belajar bahasa Arab ini lebih semangat lagi memahami hal ini. Lam di situ itu taukid, nun bertasdid di situ itu juga taukid. Jadi itu menunjukkan mereka itu sangat yakin dengan jawaban ini. Jadi ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka akan sangat yakin dengan jawaban ini. Jadi seolah-olah kalau dalam bahasa Indonesia, sungguh yang menciptakan kami Allah. Jadi nggak pernah mereka mengatakan yang menciptakan kami Lata, yang menciptakan kami Uzza, yang menciptakan kami Manat. Nggak pernah mereka menjawab seperti itu. Jadi mereka itu masih meyakini yang menciptakan mereka itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak ayat yang lainnya, ayat yang lainnya yang menjelaskan hal itu. Banyak dalil yang lainnya yang menjelaskan hal itu. Tapi pertanyaannya, syahadat yang mereka kerjakan, yang mereka seandainya mengucapkan syahadat yang seperti itu, ya, apakah bisa menyelamatkan mereka dari siksa api neraka? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada konsekuensi peniadaan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dua, Bapak Ibu. Kalau kita hanya menetapkan Allah saja, tidak ada peniadaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahan,
maka tetap batal kesyahadatan kita, atau ya kalimat la ilaha illallah yang kita ikrarkan itu batal karena ada dua konsekuensi itu, ya. Dan semua ibadah kita sia-sia, ya. Itu yang mengerikan, ya. Jadi mengerikan sekali orang itu, Bapak Ibu, ya, kalau syahadat la ilaha illallahnya itu batal karena tidak mengamalkan dua rukun dan dua konsekuensi daripada syahadat itu, semua amal-amalnya akan hilang. Walaupun mereka haji, walaupun mereka umroh, walaupun mereka sholat puluhan tahun, sia-sia. Karena Allah yang menjelaskan hal itu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Telah kami wahyukan wahai Muhammad kepadamu dan kepada umat-umat sebelummu. Jadi ketetapan ini sudah ada dari umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan ini hanya berlanjut pada umat Rasulullah kita ini. La in asyrakta, kata Allah, la yahbatonna amaluk. Seandainya engkau jatuh ke dalam kesyirikan, tentu saja syirik besar yang dimaksud, la yahbatonna. Lam di sini taukid, nun bertasydid itu taukid juga. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau ada lam sama nun bertasydid itu ada penekanan sampai 2 kali. Jadi sungguh pasti kami akan hapuskan seluruh amal kalian. Kenapa? Karena jatuh dalam syirik besar, menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, seperti yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Semuanya sia-sia. Jenengan bangun masjid, jenengan bangun pondok pesantren, jenengan sedekah ratusan juta, nggak akan ada manfaatnya kalau Anda jatuh ke dalam kesyirikan. Maka di sini saya bacakan bagaimana kita tidak percaya. Ini hadis riwayat Muslim. Ini hadis riwayat Muslim menjelaskan orang musyrik Mekah itu haji. Kita aja yang hadir di sini lebih banyak yang belum haji daripada yang sudah haji. Di sini hadis riwayat Muslim itu mereka haji, dikatakan di sini mereka tawaf, kemudian mereka mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikan illa syarikan huwalak. Cuma beda talbiyahnya sama kita, ya. Jadi kalau mereka talbiyahnya itu kan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah ya Tuhan kami memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika, kala baikan kita kalau gitu ya. Kalau mereka enggak, labbaik la syarikan, ya Allah kami penuhi panggilanmu, engkau yang tidak ada sekutu. Ada tambahannya, illa syarikan, kecuali sekutu yang engkau kehendaki gitu. Ya, jadi supaya tidak membatalkan 360 berhala-berhala tadi itu, ya, ketika mereka talbiyah ditambahi illa syarikan huwalaka, kecuali sekutu yang engkau kehendaki gitu. Ditambahi kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah membuat hajinya mereka sia-sia. Jadi Abu Lahab niku haji, Bapak Ibu. Abu Jahal niku haji. Abu Thalib niku haji. Untung Abu Jahal mboten orang Indonesia. Kalau dia orang Indonesia bisa dipanggil haji Abu Jahal gitu, ya, sama Haji Abu Thalib, ya. Untung bukan orang Indonesia ini, ya, makanya nggak dipanggil haji dia, ya kan? Nggak ada gelar haji walaupun sudah haji mereka. Kita ini banyak yang belum haji, dia sudah haji. Buktinya ini hadis riwayat Muslim. Masa kita tolak hadis riwayat Muslim? Sudah haji mereka. Cuma hajinya bisa mengantarkan mereka ke surga? Bisa mengantarkan mereka ke surga? Nggak bisa. Padahal haji itu keutamaannya yang sangat besar. Orang haji itu dilahirkan seperti orang haji itu seperti dilahirkan kembali. Dosa-dosanya hilang semuanya. Kalau mabrur, ya, dapat balasan pahala surga. Ya, tidak ada balasan ilal jannah, kata Rasulullah. Tapi apakah mereka masuk surga? Justru kalau kita meyakini Abu Jahal di surga, kafir kita malah. Padahal Abu Jahal haji. Tapi kalau kita meyakini Abu Jahal di surga, kafir kita. Kalau kita meyakini Abu Thalib di surga, ya kafir juga bisa kita nih. Karena kan hadisnya penjelasannya jelas, mereka di neraka selama-lamanya. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya, itu 2 konsekuensi, ya kan? Dan rukun daripada kalimat
syahadat alla ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada nafyu dan isbat. Nafyu itu peniadaan. Jadi orang cuma isbat doang, menetapkan doang tanpa peniadaan, maka batal. Maka daripada itu Bapak Ibu rahimanallah, perhatikan jangan sampai kita jatuh pada kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang kaum kafir Quraisy Mekah, yang mereka sudah capek-capek haji, mereka sudah capek-capek sedekah. Loh, banyak orang kafir Quraisy Mekah itu ahli sedekah loh. Ahli sedekah. Antum kalau baca perang Badar itu ceritanya, banyak orang kaum kafir Quraisy itu yang membantu Rasulullah ketika Rasulullah ini kesulitan. Antum baca ya, tapi bukan di sini tempat pembahasannya. Ya nanti antum baca. Jadi Rasulullah itu sebelum perang Badar itu ada beberapa list nama yang nggak boleh dibunuh. Jadi orang perang Badar itu kan karena ada yang karena agama, ada yang karena kesukuan, ada yang karena kalau nggak ikut nanti dianggap cengeng gitu ya, penakut dan sebagainya. Tapi mereka ikut perang Badar, ada kurang lebih 1000-an lebih, ya kan? Nah di situ Rasulullah itu udah ngelis nama. Nanti antum baca tuh Sirah Nabawiyah, buku Sirah Nabawiyah di rumah antum itu. Rasulullah tuh udah ngelis nama orang-orang kalau antum ketemu di perang Badar jangan dibunuh. Dan beberapa di antaranya itu adalah nama-nama yang membantu Rasulullah ketika Rasulullah susah. Jadi Rasulullah ketika diboikot, ketika mboten saged dagang, ketika kelaparan, itu masih dibantu secara sembunyi-sembunyi. Jadi yang bantu mboten hanya Abu Thalib, tapi ada beberapa list nama di situ. Antum baca di Sirah Nabawiyah. Nah, tapi ketika para sahabat nemui list ini, disuruh pergi, hey, kamu pergi. Rasulullah nggak boleh ngelarang kami, nggak boleh bunuh kamu pergi gitu. Cuma dia tuh nempel terus sama temennya. Lah gimana metani tiang naik pas perang? Ya mboten saged ya bres ya mati akhirnya. Nah, ini nanti baca itu ya di Sirah Nabawiyah itu. Ya, itu menunjukkan bahwa orang kaum kafir Quraisy yang ikut perang Badar nggak semuanya musuh Rasulullah secara dohir, malah bantu Rasulullah ketika di Mekah. Cuma mereka mati dalam keadaan kafir karena belum bersyahadat. Ya, pertanyaannya, membantu Rasulullah di saat susah, lo pahalanya mboten usah diragukan Bapak Ibu. Ya, bantu manusia saja di saat susah pahalanya surga. Napa meneh membantu Rasulullah di saat susah. Bantu Rasulullah nih di saat susah nih, yang ngenyangkan perut Rasul di saat lapar, ya harusnya dia berhak di surga dong. Cuma karena dia tidak meniadakan sesembahan selain Allah, dia Tuhannya Allah, tapi tidak meniadakan Tuhan yang lain, ya di neraka dia. Padahal harusnya dia ini kalau pahalanya dibanding kita, seandainya dia muslim, mungkin kita kalah. Antum pernah dapat riwayat ya, seandainya ya 1 dinar yang diinfakkan oleh para sahabat dengan 1 dinar yang kita infakkan itu nggak akan ada perbandingannya, kata Ibnu Mas'ud. Jadi para sahabat itu berinfak 1 dinar itu seperti kayak berinfak 1 gunung Uhud emas gitu, dibandingkan 1 dinar yang kita infakkan. Nah, Ibnu Mas'ud menjelaskan hal ini kenapa? Karena para sahabat itu berinfak di saat orang nggak ada infak, dan para sahabat itu berinfak di saat nggak ada kebutuhan yang bisa dipenuhi kecuali dari infak itu tadi gitu loh. Jadi orang itu Rasulullah dan para sahabat yang lain itu gak duit belas, kemudian ada orang infak lah, ini kan keutamaannya sangat besar. Rasulullah kelaparan, ada orang infak, ini keutamaannya sangat besar. Tapi nek wong wis sogih, nah Rasulullah pas sudah pernah punya lahan di Khaibar, hartanya sudah miliaran triliunan, dan jenengan infak 2 juta ya ke Nabi ya, maksudnya ini kalau ke Nabi ya itu kan beda dengan infak 2 juta di saat Nabi sangat kesusahan gitu. Harusnya orang-orang ini masuk surga kalau mereka muslim, cuma mereka tidak mengikrarkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tidak meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, sama ya. Kita ini kalau mengaku Allah itu sebagai Rob kita, tapi mintanya kepada selain Allah, mintanya kepada jin, ya, kepada penunggu sungai, ya, kepada dewa-dewa beras, ya kan, kepada penunggu punden, ya sama aja, batal la ilaha illallah kita. Karena
orang kaum kafir Quraisy kan sama, Tuhannya Allah tapi mintanya ke Lata. Doanya itu ke Lata. Ya Lata, misal bahasa kita ini. Ya, kabulkan doaku, kabulkan hajatku. Sama. Kalau kita datang ke punden, Mbah, ya, dekatkan jodohku, ya podo ae. Ya. Ya, kita datang ke Nyi Roro Kidul nglarung sesajen terus ngomong, Nyi Roro Kidul jangan sampai timpakan padaku bencana, ya podo ae. Ya, sama aja. Ya, maka harus meniadakan semua sesembahan selain Allah. Jadi berdoa hanya kepada Allah, ngasih sesajen, ngasih persembahan hanya kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi daripada la ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuk konsekuensi daripada anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita bersaksi, aku bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Dulu ada konsekuensinya kata para ulama. Ya, Bapak Ibu, ada konsekuensinya. Ya, apa konsekuensinya Bapak Ibu? Ya. Konsekuensinya ada 4, ya. Konsekuensinya ada 4. Jadi seseorang itu kalau sudah bersyahadat bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ada 4 konsekuensinya. Yang pertama, ya, yang pertama itu ta'atuhu fima amar. Kata para ulama, ya. Ta'atuhu fima amar. Apa artinya? Ya, mentaati Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW terhadap apa yang diperintahkannya. Ta'atuhu fima amar. Jadi kalau kita mengaku, loh, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, berarti kalau beliau memberikan perintah, kita taat. Ya, konsekuensi yang pertama itu ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Nanti akan ada ucapan, Ustadz, kita ini kan manusia, banyak salah. Kalau mentaati Rasulullah, ya kita ini sering nggak taat sama Rasulullah SAW. Ya, sering kita ini nggak taat sama Rasulullah SAW. Ya, ibu-ibu keluar rumah nggak pakai kaos kaki, ya nggak taat sama Rasulullah. Ya, ibu-ibu keluar rumah pakai parfum, suwos, sampai semua orang yang ibu-ibu lewati langsung keliyang. Ini nggak taat sama Rasulullah. Ya, jadi pakai parfum untuk menghilangkan bau badan monggo, tapi untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram tidak. Laki-laki kita ini salaman dengan yang bukan mahram, ya sama, nggak taat sama Rasulullah SAW. Tidak menundukkan pandangan, ya sama, nggak taat sama Rasulullah SAW. Nah ini gimana ini Ustaz? Katanya konsekuensi daripada syahadat anna Muhammad Rasulullah itu adalah taat kepada yang Rasulullah perintahkan. Tapi kita ini banyak sekali kadang-kadang nggak taat, ya, kadang-kadang nggak taat. Bagaimana? Nah ini makanya penting untuk memahami apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi terkadang kita memahami Al-Quran, memahami hadis, kalau dipahami dewe sesat kan. Kita butuh bantuan untuk memahami itu. Makanya ya kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kaidahnya kan, ya Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Ya, kenapa? Karena nggak sesuai dengan pemahaman salafus soleh, ya sesat kita. Orang Khawarij itu dalilnya Al-Quran, orang Khawarij itu dalilnya hadis, tapi sesat mereka karena mereka tidak menjadikan sahabat sebagai rujukan, ya maka sesat mereka. Ya, jadi kembali lagi kata para ulama, ta'atuhu fima amar ini mentaati Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang diperintahkan. Ya, kalau kita taat 100% itu nggak bisa memang, karena kita manusia. Kullu bani Adam khoto', setiap anak Adam ini pasti pernah berbuat salah, menyelisih perintah Rasulullah SAW. Ya, tapi kita, kata para ulama, ya kalau jenengan baca firman Allah Subhanahu wa taala itu, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada kalian, arahkan pada kalian, perintahkan pada kalian, ambil ya. Apa yang Rasulullah larang, ya jauhi. Di sini ya emang ada kaidah Bapak Ibu, ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan yang kalian bisa. Inti daripada taat terhadap apa yang Rasulullah SAW perintahkan itu, jangan
membangkang. Nah, ini yang perlu kalian kita garis bawahi. Ya. Jangan membangkang. Karena ketika Anda membangkang bisa batal syahadat Anda. Saya ulang sekali lagi ya. Bedakan tidak mengamalkan dengan membangkang. Saya ulang sekali lagi biar nggak salah paham. Bedakan tidak mengamalkan perintah Rasulullah dengan membangkang perintah Rasulullah. Ya, kalau kita Rasulullah memberikan perintah, ambil aja. Usaha untuk mengamalkan. Seandainya Anda tidak bisa mengamalkan, jangan membangkang. Karena ketika Anda membangkang, itu bisa membatalkan syahadat Anda. Membangkang Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW itu bisa membatalkan syahadat. Membangkang loh ya, bukan tidak mengamalkan, beda. Ya, karena taat itu nanti bisa dibagi menjadi dua, ada yang mengamalkan, ya, ada yang tidak membangkang. Ya, kalau jenengan membangkang itu termasuk tidak taat, tapi yang bisa membatalkan syahadat. Tapi kalau tidak mengerjakan, tergantung dosanya, bisa jadi dosa besar, bisa jadi dosa kecil, tergantung perintahnya. Saya kasih contoh. Banyak dalil yang menjelaskan hal ini, tapi kalau kita bahas semua, seperti saya sampaikan tadi ya, tidak bisa kita bahas semuanya, waktu kita akan terbatas. Kita pahami secara garis besar. Jangan baca nanti di surat An-Nisa yang halaman yang nomor 3 yang paling bawah itu. Ya. Ya, di surat An-Nisa halaman yang ketiga yang paling bawah. Apa kata Rasulullah kata Allah ya, kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naron khalidan fiha. Ya, siapa yang membangkang Allah dan Rasulnya, mohon maaf ya, wa mayasilah, siapa yang menyelisih ini ya, siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maaf saya salah ya, wa mayasilah, siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, ya, wa mayasilah wa rasulah wa yata'adda hududah, ini dia, membangkang perintah-perintahnya. Jadi selain dia itu menyelisihi, tidak mengamalkan, dia juga apa? Membangkang. Nah, pembangkangan inilah yang menyebabkan dia yudkhilhu naron khalidan fiha, dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Pertanyaannya, orang yang masuk neraka selama-lamanya ini siapa? Orang muslim apa orang kafir? Orang kafir. Orang muslim tadi kaidahnya sudah kita baca di awal, nggak mungkin di neraka selama-lamanya. Walaupun dia di neraka ribuan tahun, puluhan ribu tahun, urusan Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah terhadapnya, itu hak prerogatif Allah. Kalau dia banyak maksiat itu urusan Allah. Tapi kalau dia memang mentauhidkan Allah, sudah menjadi sunatullah, masuk surga dia. Nah, ini kok bisa dia ini di neraka selama-lamanya? Berarti dia kafir, berarti syahadatnya batal. Kenapa? Wa yata'adda hududah, membangkang. Jadi kalau menyelisih tok niku mboten masuk neraka selama-lamanya. Tergantung dosanya saja. Kalau dosa besar ya pelaku dosa besar, dosa kecil ya pelaku dosa kecil. Tapi kalau membangkang di neraka selama-lamanya. Ayat ini Bapak Ibu, sebagaimana yang kita tahu, menjelaskan tentang pembagian waris sesuai syariat Islam. Jadi jenengan baca An-Nisa halaman kedua, An-Nisa halaman yang ketiga atas niku Allah ngasih tahu loh, membagi waris kayak gini loh. Kalau Anda punya anak perempuan cuma satu, dapat jatahnya setengah. Sebagian yang lain buat saudara-saudari Anda. Kalau Anda punya anak perempuan dua, nggak punya saudara laki-laki, berarti dapat jatah 2/3. 2 dan setelahnya ya jumlahnya 2/3. Tapi kalau Anda punya anak laki-laki ya sudah, ya saudara-saudari Anda nggak dapat apa-apa. Yang dapat siapa? Ya anak Anda doang. Perbandingan 2/1 laki-laki, anaknya istrinya 1/8. Itu diatur. Setelah itu Allah menjelaskan wa mayuti Allah wa rasulah, siapa yang taat Allah dengan Rasulnya dijanjikan surga. Maksudnya bagi waris sesuai syariat Islam. Dan siapa yang tidak bagi waris sesuai syariat Islam, kemudian membangkang, maka kafir dia. Bedakan, ada dua orang. Orang yang pertama ya diajak bagi waris sesuai syariat Islam, nggak mau dia.
Tapi kalau ditanya, lu kenapa kamu nggak mau? Bukankah Allah dan Rasul yang ngatur kayak gini? Iya, Allah dan Rasul ngaturnya gitu. Tapi kalau ngikuti aturan iku olehku titik, misalnya, ya dapatnya berapa? Dapatnya sedikit dia. Ya, jadi dia tahu kalau aturan Allah dan Rasulnya kayak gitu memang. Tapi kalau diikuti dapatnya sedikit. Nah ini pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Ya berhak neraka pelaku dosa besar. Tapi kan nggak kekal selama-lamanya. Tapi beda dengan orang yang kedua. Loh, kamu kenapa kok nggak bagi waris sesuai syariat Islam? Jawaban dia apa? Itu akal-akalannya yang Arab. Ya, itu aturan zaman biyen apa kok ngapain kok diterapkan zaman sekarang? Ya, ini membangkang. Dalam artian tidak mau mentaati mengambil perintah dari Allah dan Rasulnya. Nah ini kafir dia. Jadi perempuan kalau dua orang sama-sama tidak pakai khimar itu jilbab bahasa kita. Jadi jilbab itu sebenarnya bahasa serapan yang kurang tepat ya. Kita pikir itu jilbab itu penutup kepala dan rambut sampai dada itu jilbab. Padahal kalau bahasa Arab itu namanya apa? Khimar, boten jilbab ya. Jadi jilbab malah penutup tubuh ya kan. Tapi boten napa-napa sampun diserap dalam bahasa Indonesia itu artinya jilbab nggih boten napa-napa. Nah, jika ada dua perempuan nggak pakai jilbab, tidak pakai khimar, orang perempuan yang satu ditanya, lu kenapa kamu nggak pakai jilbab? Bukankah itu perintah Allah dan Rasulnya? Iya, cuma aku ini kayak belum siap, gitu. Misal itu ya, dia belum siap, gitu. Ya, kemudian dia pikir pipi lu tembem, nah kayak jilbab lu kayak toko bakpo, misalnya. Ini misal kayak gitu nih, ini misal. Ya, tapi dia tidak menolak, tidak membangkang dia, maka dihukumi sebagai pelaku dosa. Dosa nggak dia? Ya dosa dia. Orang yang kedua ditanya, loh, kenapa mbak kok nggak pakai jilbab? Iku budaya Arab. Kok sampean gelem diatur sampai wong biyen? Misal ini, ya kan? Kita ini sudah hidup di zaman 2025 misalnya. Nah kayak gini ini membangkang, tidak mau ngambil perintah Allah dan Rasulnya, tidak diambil. Urusan diamalkan nggak diamalkan belakangan nanti, ambil dulu. Ada yang seperti ini membatalkan ke syahadatan Anda. Ya, jadi bahaya. Intinya kalau ada perintah jupun dhisik bosone dia. Urusan jenengan amalkan enggak jenengan amal belakangan. Itu yang pertama ya, ini kita percepat. Kemudian yang kedua tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Jadi Rasulullah nyampaikan apapun harus kita benarkan. Walaupun di luar nalar dan logika kita, Anda harus benarkan itu. Ya, walaupun di luar nalar dan logika Anda harus benarkan itu. Enggak boleh kayaknya Rasulullah ini gedabrus, nggak boleh nih. Ya, kafir Anda nih ngomong kayak gitu. Jadi Anda tidak membenarkan ucapan Nabi, itu bisa kafir, batal syahadat. Jadi harus Anda benarkan, walaupun secara logika itu nggak masuk. Saya ulang sekali lagi ya, walaupun secara logika itu tidak masuk akal, benarkan. Ya, benarkan. Ya. Misal ini, ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jenengan kemarin tuh saya ngisi kajian tentang perang Khandaq gitu ya. Jadi di perang Khandaq itu ada hadis ya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ahmad. Ketika menggali parit, ada sahabat tuh mendapati batu besar, dipukul-pukul nggak pecah-pecah. Ya, kemudian Rasulullah ngambil palu biar saya yang mukul gitu. Ya, dipukul sama Nabi pukulan yang pertama, dar pecah sebagian, kemudian Nabi kayak mengkerutkan mata sebentar gitu. Kemudian Rasul mengatakan, "Utitu mafatiha al-Yaman." Jadi Allah itu telah memberikanku kunci Yaman. Maksudnya apa? Suatu saat nanti Islam ini akan menyebar sampai Yaman. Kemudian dipukul lagi, dar. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, Allah memberiku kunci Syam atau Romawi. Kemudian dipukul lagi, dar, hancur batunya. Yang ketiga itu Rasulullah bersabda, Allah memberiku kunci Persia. Ini secara logika nggak masuk akal. Kalau jenengan hidup di zaman Nabi, susah ngimani ini. Kenapa? Nabi ini di zaman perang Khandaq masih sering lapar dengan para sahabat. Banyak sahabat rumah ngemper-ngemper. Semua sahabat ini dengan Nabi di jumlah, yang laki-laki, yang perempuan, yang anak, yang tua, yang renta, yang cacat, semua di jumlah nggak sampai 10.000. Bahkan perang Khandaq itu yang ikut cuma 3.000. Itu yang seger-seger. Di jumlah kuwabe niki nggak sampai 10.000. Bagaimana mungkin bisa menaklukkan Yaman, menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi? Romawi itu kalau perang langsung ngirim ratusan ribu pasukan.
Persia itu kalau perang bisa ngirim 1 juta pasukan. Pasukannya tok nih, mboten jumlah penduduknya. Raja Persia istrinya 1000, istrinya tok loh 1000. Ini Raja Persia itu istrinya 1000, selirnya itu 1000, istrinya tok. Lah gimana Nabi yang sama sahabat cuma 3000 ngalahkan Persia yang hampir sepertiga dunia, Romawi sepertiga dunia? Kan ini nggak masuk akal. Tapi konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Bener nggak akhirnya? Bener kan? Bener nggak akhirnya? Bener. Persia ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab. Yaman ditaklukkan zaman Umar bin Khattab. Romawi ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab. Rasulullah nggak pernah berdusta. Dan semua kabar dari Rasulullah selama itu sahih harus kita benarkan, nggak boleh kita dustakan. Ya, alam barzakh, ya, yaumul hisab, yaumul mizan, ya, sirat, ya kan? Itu semua kita harus benarkan. Ya, jadi siapa yang tidak membenarkan ucapan Rasulullah, dia adalah bisa gugur syahadat anna Muhammad Rasulullahnya. Kemudian yang nomor 3, ijtinab manaha anhu wa zajar, menjauhi apa yang Rasulullah larang dan peringatkan. Menjauhi apa yang Rasulullah larang dan peringatkan. Ini kaidahnya sama dengan nomor 1 tadi. Kita ini kalau meninggalkan semua larangan Nabi, ya agak susah kan? Ya, meninggalkan semua larangan Nabi gak susah. Paling tidak yakini bahwa itu haram. Kata para ulama, yakini bahwa itu haram terlebih dahulu. Ya, karena Anda meyakini itu haram, itu paling tidak Anda itu tidak kafir gara-gara itu. Ya, misal Anda, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kan banyak aturan syariat ini, ya, banyak aturan syariat ini. Ya, misal sebagian ulama mengatakan kalau pakaian itu harus di atas mata kaki. Kalau Anda masih belum bisa di atas mata kaki, paling enggak Anda yakin itu haram. Ya, walaupun ini khilaf di antara para ulama. Ya, ya, masalah jenggot juga, ya, masalah riba misal, ya, dan lain sebagainya. Ya, Anda yakini itu haram dulu, walaupun Anda belum bisa menjauhi hal tersebut. Karena kalau Anda tidak meyakini itu haram, bisa batal syahadat Anda kepada Rasulullah. Ini kaidahnya sama dengan yang nomor 1, ya. Ya, jadi tidak perlu kita perpanjang. Dan yang terakhir, konsekuensi yang terakhir nomor 4, ya, kalau kita bersyahadat, bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah alaihi salatu wasallam, alla yu'bad Allah illa bima syara'a. Ya, Allah itu tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu konsekuensi yang nomor 4. Ya, jadi konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah yang nomor 4 itu konsekuensinya kita ini punya Tuhan, punya Rob namanya Allah. Ya, tidak boleh kita ibadahi kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Nggak boleh kita bikin syariat baru beribadah pada Allah versi kita. Lo nggak boleh. Versi Armedi nggak boleh. Ibadah itu harus versi Rasulullah SAW. Ya, walaupun tampak baik bagi Anda, kalau itu menyelisih syariat Nabi, yakinilah bahwa itu tidak baik. Ya, yakinilah bahwa itu tidak baik. Ini saya tutup dengan hadis, ya, riwayat Bukhari, Bapak Ibu rahimakumullah. Ja'a salasu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang laki-laki mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyari Nabi, tapi nggak ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ketemu. Ya, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nggak ketemu Rasulullah, ketemu istrinya di luar rumah, ya, karena kalau perempuan nyambut laki-laki di dalam rumah nggak ada suaminya kan nggak boleh. Ya, istrinya di luar rumah. Kemudian 3 laki-laki ini tanya pada istrinya Nabi, bagaimana sih ibadahnya Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? Dijelaskan, ka'annahum taqaluha. Kemudian mereka itu kayak melihat, loh kok biasa-biasa aja ibadahnya Nabi. Jadi mereka nggak kaget dengan ibadahnya Nabi. Kemudian mereka berkata, aina nahnu minan Nabi SAW. Kita ini nggak bisa dibandingkan dengan Nabi. Kita nggak bisa dibandingkan dengan Nabi. Nabi wajar lah kalau sholat malam ada tidurnya, puasa ada bukanya, ya kan, wajar. Ya, nikah lebih dari 1 istrinya wajar, karena Nabi dosa yang sebelumnya sudah diampuni dan setelahnya juga sudah diampuni. Lah kita nggak ada jaminan. Ya, maka mereka merasa harus beribadah lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW.
Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa usolli lailan abadan, aku akan sholat malam seumur hidupku dan akan menghabiskan waktu malamku untuk sholat. Kemudian yang satu lagi, wa ana asumud dahro abadan, aku akan setiap hari berpuasa, nggak akan pernah buka. Wala ya uftir, aku nggak akan pernah berbuka. Yang satu lagi, wa ana atazilun nisa, dan aku akan menjauhi wanita. Wanita itu buat kita sedikit beribadah. Versi dia loh, ini versi dia. Jadi wanita itu membuat dia sedikit beribadah, makanya dia nggak mau menikah. Nah, kabar ini terdengar kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat, dikumpulkan semuanya, sak uang sak Madinah ini loh, kumpul. Kemudian berdiri di atas mimbar, teriak dengan nada yang sangat tinggi, mukanya memerah. Apa kata Rasulullah SAW? Antum alladzina qultum kada kada, kalian mana itu yang mengucapkan kalimat ini disebutkan tadi, yang katanya mau sholat malam semalam suntuk tiap hari, yang mau puasa nggak pernah buka, yang tidak mau menikahi perempuan. Siapa itu? Amma ana, sesungguhnya aku, wallahi inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, aku tuh lebih takut daripada kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling takut kepada Allah itu aku dibandingkan kalian. Wa atqakum, dan aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Lakinni, tapi aku asumu wa uftir, aku ini puasa tapi aku buka, enggak tiap hari aku puasa. Wa usolli wa arkut, aku ini sholat malam tapi aku juga istirahat, enggak semalam suntuk sholat, enggak. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Apa kata Rasulullah? Hadisnya sahih dari Bukhari. Faman rogiba an sunnati falaisa minni, siapa yang enggak suka dengan sunnahku yang seperti ini, dia bukan golonganku. Ya, jadi konsekuensinya adalah tidak mengibadahi Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka jangan bawa syariat baru, Bapak Ibu, karena kaidahnya al aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asal ibadah itu diharamkan. Kita sholat maghrib itu hukumnya haram. Kenapa kok jadi halal? Karena ada dalil sholat maghrib. Kenapa kita sholat isya? Karena ada dalil sholat isya. Kalau nggak ada, haram kita sholat isya ini. Ya, jadi kita itu ibadah itu hukum asalnya haram. Ya, al aslu fil ibadah at-tahrim. Ya, hatta yadulu ad-dalil ya ala tahlilihi, kecuali ada dalil yang menjelaskan kehalalannya. Maka pastikan semua ibadah kita itu adalah ibadah yang disyariatkan atau dibawa syariatnya oleh Rasulullah SAW. Bahkan seandainya ibadah kita dibawa oleh syariat Nabi sebelumnya tapi sudah dihapus di syariat Rasulullah, maka tetap saja kita dianggap orang yang membangkang daripada syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Itulah konsekuensi syahadat, ya, kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan pembatalnya. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengimplementasikan kalimat syahadat itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak seperti orang munafik yang hanya mengucapkan tanpa mengimplementasikan. Aku lo qouli hadza, apabila ada salah kata dan sebagainya itu kurang saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya. Yang masih memiliki hutang diangkat semua hutang-hutangnya Allah Subhanahu wa taala, dilunasi hutang-hutangnya, diangkat semua masalah musibah penyakit yang menimpa diri kita maupun keluarga kita. Allah berikan taufik, dimudahkan kita dalam ketaatan. Allah berikan kita hidayah, dibimbing untuk terus berada di atas kebenaran, dan Allah berikan hadiah kita berupa husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.